Video ini direkam pada tanggal 1 Desember tahun 2023. Video ini mau menghitung kisaran harga wajarnya saham ABMM atau ABM Investama Tbk. Dihitungnya menggunakan proyeksi dividen ABMM tahun 2024 nanti. Per video ini dibuat, ABMM berada di harga Rp3.390. Nah, di luar saham ABMM ini, kami memiliki bocoran saham-saham yang layak invest. Berstatus layak invest karena memenuhi dua kriteria utama, yaitu secara fundamental dia mewah dan secara valuasi harganya masih murah. Nah, kami berani memberikan bocoran saham yang layak invest ini karena per kuartal 3 2023 ini, kami bisa dinyatakan cukup berhasil dalam melakukan investasi. Karena kami telah mendapatkan gain sebesar 28,62% dari total portofolio kami. Nah, di portofolio kami terdapat 7 saham yang kami pegang, yaitu yang pertama BNGA, KKGI, MPMX, Nelly, SMSM, TPMA, dan TSPC. Dari 7 saham ini, hanya satu saham yang masih floating loss, yaitu MPMX, sebesar minus 3,30%. Tapi kami percaya MPMX kedepannya akan menghasilkan gain. Pun kalau MPMX tidak menghasilkan gain, ataupun harganya hanya segini-segini aja nih, loss kami hanya segini-segini saja, kami pun masih percaya kalau MPMX akan membagikan dividen. Jadi tetap aja kami mendapatkan untung dari MPMX. Lalu, untuk floating gain-nya yang terkecil adalah TSPC yaitu 23,21%. Dan terbesar ada TPMA 82,29%. Ini dari floating gain-nya saja, belum dari dividen yang sudah kami dapatkan. Nah, bagi Anda yang melihat angka ini ternyata, oh ini hitungannya masuk nih, angka-angka ini masuk nih ke target investasi kami. Nah, atau target investasi Anda gitu ya maksudnya. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi. Nanti Anda akan diarahkan ke halaman ini. Anda isi nama depan Anda, lalu isi email utama Anda, lalu klik mau dapat bocorannya. Nanti kami langsung kirimkan bocoran 3 saham yang layak investnya ke email Anda. Jadi kalau Anda nggak punya banyak waktu, lagi di jalan, lagi buru-buru, silakan Anda ambil bocoran 3 saham yang layak investnya sekarang juga. Tapi kalau Anda lagi punya banyak waktu, lagi lowong, lagi nggak di jalan juga, ambilnya nanti saja setelah Anda menonton video menghitung valuasinya saham ABMM ini. Oke, deal ya. Kita langsung ke Excel. Di video sebelumnya, kami menyebutkan kalau ABMM ini secara fundamental dia mewah dan secara fundamental dia juga bagus. Karena secara ekuitas dan laba sama-sama naik nih per kuartal 3 2023. Lalu untuk kita mendapatkan harga murah, harga wajar, dan harga mahal ABMM ini, kita harus ngerjain 2 PR dulu. PR pertama, kita harus proyeksikan kira-kira nih per kuartal 4 2023 nanti ABMM labanya naik berapa persen lagi. Atau ABMM labanya kira-kira turun berapa persen. Seperti itu. Lalu, PR kedua adalah kira-kira nih DPR-nya ABMM berapa nih? Berapa persen? Cuman sebelum kita ngerjain 2 PR ini, mumpung Anda masih menonton video ini sampai detik ini juga, silakan klik tombol like dan subscribe-nya di video ini. Lalu share sebanyak-banyaknya video ini ke teman Anda, kolega Anda, keluarga Anda, supaya sama-sama kita membangun channel ini agar lebih baik ke depannya. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Kita kerjakan PR pertama dulu. Jika kita lihat riwayatnya, 2 tahun terakhir, per kuartal 4-nya, itu ABMM selalu terjadi kenaikan. Tahun 2021 naik 56%, tahun 2022 naik 64%. Nah, kenaikan ini bisa dicurigai dari karena campur tangan harga batubara yang naik. Lalu apakah per kuartal 4 2023 ini ABMM ini labanya akan naik lagi? Nah, kalau kami cenderung menganggapnya ABMM ini nggak naik lagi. Kenapa? Karena kita melihat, oke lah, si ABMM ini perusahaan multisektor
yang memang tidak terlalu tergantung pada harga batu bara. Cuman kami berhati-hati atau angka pesimisnya kami yaitu ini akan turun seperti mana terjadi di tahun 2019 di mana labanya turun 34%. Maka di sini kami juga berpendapat ini akan turun 34%. Oke. Kita anggap dulu kalau ABMM ini PR pertamanya sudah selesai. Kita kerjakan dulu PR kedua. Nah, jika kita lihat ya, ABMM ini cukup fair ketika membagikan DPR. Kenapa? Ketika dia rugi, dia hanya membagikan 0% atau dia nggak bagi sama sekali DPR-nya. Wajar, karena rugi. Nggak kayak perusahaan-perusahaan yang ketika dia rugi, dia juga bagiin dividen. Ruginya kan makin dalam tuh. Nah, ABMM enggak. Jadi kita bisa dikatakan kalau keuangannya ABMM ini, manajemen ABMM ini cukup normal. Ketika dia rugi ya emang nggak bagiin dividen. Ketika dia untung, dia bagiin dividen. Nah, DPR-nya itu 26-35%. Kita berapa nih? Kalau kita lihat, ada 2 riwayat dia bagiin 35%. Maka, bisa dikatakan, oh DPR wajarnya ABMM ini 35%. Karena 2 kali dia 35%. Hanya di tahun 2022, DPR-nya 26%. Maka di sini kami cenderung ke 35%. Nah, kalau labanya nanti kuartal 4-nya turun 34%, kalau DPR-nya dibagiin hanya 35%, maka dividen yield-nya itu 8,7%. Dengan SOBD 2,48%, terus harga murahnya udah kelewatan 13%, lalu harga wajarnya masih berpotensi naik 30% lagi, dan harga mahalnya masih berpotensi naik 74% lagi. Oke, mungkin Anda ada yang protes. Min, masa dia turun labanya? Setidaknya dia naiklah di kuartal 4. Kan dia sektornya banyak nih. Walaupun harga batu bara turun, kan sekarang ada sentimen winter, Min. Oke. Berapa naik berapa? Coba kita naikin kayak tahun 2021, 56%. Nah, kalau dia naik 56% lagi, ya, itu SOB dividen yield-nya 20,5%, tinggi banget. Besar banget. Terus SOBD-nya itu 5,86. Wah, ini dari sekian banyak saham yang saya analisa, ini SOBD terbesar. Terus harga murahnya masih berpotensi naik 105% lagi. Harga wajarnya masih berpotensi naik 208% lagi, harga mahalnya masih berpotensi naik 310% lagi. Lalu apakah ini wajar? Apakah ini normal? Apakah akan tercapai? Bagi kami ini terlalu muluk. Makanya, kami nggak memasukkan naik 56% lagi. Kalaupun naik, paling naiknya hanya 1 atau 2%. Anggap 1% lah naiknya. Nah, kalau naiknya 1% lagi, terus DPR-nya 35%, maka dividen yield-nya itu 13,3%. SOBD-nya juga masih besar, yaitu 3,79%. Harga murahnya masih berpotensi naik 33% lagi, harga wajarnya masih berpotensi naik 99% lagi, harga mahalnya masih berpotensi naik 166% lagi. Nah, terserah tuh, Anda mau ambil yang tadi turun 34%, terserah Anda mau ambil yang ini yang naik 1%, terserah Anda. Silakan Anda ambil sendiri kesimpulan Anda. Cuman kalau kami lebih cenderung ini turun 34%. Kenapa? Karena dividen yield-nya 8,7 itu masih cukup oke. Terus SOBD-nya ini masih cukup wajar, yaitu 2,48. Karena kami tuh jarang mendapat tuh, jarang melihat saham-saham yang SOBD-nya lebih dari 3, istilahnya 2,48 ini masih oke. Terus harga wajarnya masih berpotensi naik 30% lagi, harga mahalnya masih berpotensi naik 70% lagi. Ini kemungkinan tercapai masih bisa. Beda kalau yang tadi. Tadi itu terlalu tinggi. Ya. Makanya kami lebih cenderung yang 34, minus 34 dan DPR-nya 35%. Seperti itu. Dari sini dapat disimpulkan kalau si ABMM ini masih di kisaran harga murahnya. Nah, buat Anda yang sahamnya ingin dianalisa juga, dihitungkan juga kisaran harga murah, harga wajar, dan harga mahalnya saham tersebut itu berapa, silakan tulis kode sahamnya di kolom komentar. Dan buat Anda yang punya kritik ataupun saran,
yang bisa membangun channel ini agar lebih baik lagi, silakan tulis kritik dan saran Anda di kolom komentar juga. Saya berikan waktu 5 detik untuk Anda tulis kode saham yang ingin kami analisa ataupun kritik dan saran Anda di kolom komentar. Nah, template Excel yang Anda lihat ini disebut dengan SNET, singkatan dari saham nyantai Excel template. SNET ini adalah template Excel original dari saham nyantai yang nggak bisa Anda temui di tempat-tempat lainnya. Ya. Kalau Anda punya SNET ini, Anda akan mendapatkan dua manfaat. Manfaat pertama yaitu Anda bisa menghitung kisaran harga murah, harga wajar, dan harga mahal saham-saham yang sedang Anda incar, saham-saham yang sedang Anda pegang secara mandiri. Seperti langkah-langkahnya yang Anda lihat di video ini. Manfaat kedua, Anda gak gampang FOMO dan Anda gak gampang ketakutan karena Anda tahu kisaran harga murah, harga wajar, dan harga mahal saham-saham tersebut atau saham-saham yang sedang Anda pegang atau sedang Anda incar itu berapa. Jadi Anda bakalan terhindar dari salah beli di pucuk dan Anda terhindar dari kesalahan Anda CL saham yang harusnya nggak di CL. Seperti itu. Link info dan pembelian SNET ini saya taruh di kolom deskripsi. SNET ini adalah penawaran berbayar dari kami. Kami juga punya penawaran gratisan, yaitu kami memiliki bocoran saham-saham yang layak invest, berstatus layak invest, karena memenuhi dua kriteria utama ini, yaitu fundamental mewah dan valuasinya murah. Link akses bocoran saham yang layak investnya saya taruh juga di kolom deskripsi. Jadi, Anda mau ambil penawaran berbayar, Anda mau ambil penawaran gratisan, sama-sama menuju link yang ada di kolom deskripsi. Seperti itu ya. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Semoga video ini dapat membantu Anda dalam melakukan investasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.